Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baiklah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, yang tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti bagi kami. Bersyukur kalau pagi hari ini pun Engkau masih memperkenankan kami bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, terlebih kesehatan, kekuatan, kedamaian, kesentosaan. Itu semua berasal dari Tuhan dan kami patut mengucap syukur. Sekaligus pagi hari ini kami hendak bersama-sama kembali belajar, memahami akan karya dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan sebagian. Biarlah Engkau sendiri yang membuka pintu batin kami, telinga, pemikiran, dan kehidupan kami senantiasa tertuju kepada firman Tuhan itu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami, inilah bakti kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Roma 6. Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Namun nanti kita lebih berkonsentrasi pada ayat yang ke-14. Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai 14 demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya mengulang ayatnya yang ke-14 karena kita lebih berkonsentrasi pada ayat tersebut. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cukup menarik ketika kita mendengar ungkapan dari tulisan Rasul Paulus ini, terlebih di ayat yang ke-14. Karena di sana dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dan ini dihubungkan dengan hukum Taurat. Apa hubungan antara dosa dengan hukum Taurat? Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengerti hukum Taurat itu hanya yang 10 itu saja, the 10 Commandments, yang diterima Musa di Gunung Sinai. Tetapi tahukah kita bahwa dari 10 itu dijabarkan sedemikian rupa sehingga keseluruhannya mencapai hitungan 613 yang disebut sebagai perintah-perintah. Dan dari 613 itu masih dibagi menjadi 2 bagian. Perintah yang bernada negatif dan perintah yang bernada positif. Perintah yang bernada negatif ada 365. Kok pernah mendengar ya 365? Itu hitungan apa?
Bangsa Israel memahami bahwa Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Kalau itu diperhitungkan, dalam 1 tahun ada 365 hari. Dan itu mengandung perintah-perintah yang negatif. Jangan. Lalu bagaimana dengan pecahan yang kedua? Pecahan yang kedua terdiri dari 248 perintah positif. Lakukanlah. Kenapa ada 248? Nampaknya bangsa Israel dalam agama Yahudi menghitung dalam tubuh kita ada organ utama dan tulang-tulang yang kalau dihitung ada 248. Kita bisa membayangkan 613. Cukup banyak bukan? Sedangkan yang 10 saja, yang inti saja, perintah yang inti saja, kadangkala kita melewatkannya. Sebuah contoh yang sederhana, kuduskanlah hari Sabat. Ada 52 minggu kurang lebihnya dalam 1 tahun. Berapa kali kita beribadah kepada Tuhan? Berapa minggu kita pergi ke gereja? Ada banyak orang yang melalaikan perintah ini. Bahkan di hari-hari besar saja mereka datang ke gereja. Natalan, Paskahan, gitu ya. Coba saja kita introspeksi diri. Perintah untuk menghormati orang tua, padahal di sana juga ada harapan, ada hadiah yang disediakan, yaitu umur panjang. Tetapi bukankah pada masa kini ada banyak orang yang melalaikan perintah itu, bahkan melanggar perintah itu? Orang tua diperkarakan di pengadilan. Gara-gara apa? Dianggap tidak adil. Orang tua harus diadili karena warisan. Merasa bahwa bagiannya terlalu kecil, atau merasa dia dianaktirikan. Ada banyak orang tua yang lalu akhirnya meninggal gara-gara perbuatan anaknya. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita, karena bagaimanapun juga yang namanya menghormati orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup saja, tetapi bagaimana kita mengingat perjuangan mereka, mengingat akan kasih sayang mereka, mengingat akan didikan mereka. Kadangkala itu kita lupakan. Kadangkala kita mempunyai makam orang tua yang tidak terurus sama sekali. Kita biarkan begitu saja. Padahal itu bagian dari menghormati orang tua. Baru 2 loh ini ya. Ya kan? Bukankah kita juga sering melanggar perintah jangan mencuri, jangan bersaksi dusta? Jambalan di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit dalam hidup kita. Apalagi yang 613 tadi, urean-urean yang cukup panjang dari hukum-hukum Tuhan ini. Oleh sebab itu kita diingatkan ibu bapak, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Satu perintah kita nikmati, kita turuti, bisa jadi perintah-perintah yang lain kita langgar, sehingga mengakibatkan kita berada dalam dosa. Ya untung-untung sekarang ini kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan GKJ, yang namanya pengakuan dosa atau pelayanan pertobatan itu sudah sangat jarang dilakukan. Karena hampir semuanya dilanggar ibu bapak. Betul kan? Sudah tidak ada lagi orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Ya wes lah ora usah diperdi. Ya wes lah.
Wong wis menjadi kelaziman. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, kan begitu. Kita sering melanggar. Artinya kita berada di bawah dosa. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 18, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Tuhan Yesus melakukan 613 perintah-perintah itu. Sehingga inilah yang dikatakan tetapi di bawah kasih karunia. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu betul kelemahan, kerapuhan kita, ketakberdayaan kita untuk melakukan hukum Taurat. Sehingga ya wes lah, hukum Taurat itu aku saja yang melakukannya. Lalu kalau demikian, ketika dikatakan di bawah kasih karunia, apakah lalu kita tidak melakukan apapun juga? Ya wes lah, wong kabeh-kabehane wis dilakukan oleh Tuhan Yesus, kok kenapa aku harus susah-susah melakukan itu semua? Ya ndak juga begitu, ibu bapak dan saudara. Bukankah lalu kita meneladan Yesus yang memberikan teladan-teladan positif bagi kehidupan kita, supaya kita tetap hidup, supaya kita jauh dari dosa, supaya kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Apakah dengan demikian perintah Yesus, teladan Yesus itu mudah untuk kita lakukan? Tidak juga. Tetapi bukankah ketika Yesus berada di pihak kita, lalu kita dimampukan untuk melakukan itu semua dengan baik? Kita diajak untuk berusaha untuk melakukan itu semua dengan sempurna, karena ada kekuatan, ada kemampuan, ada kebisaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih ketika Tuhan Yesus selalu merangkum keseluruhannya itu menjadi dua bagian. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi hidup kita sendiri sebagaimana mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Itu saja susah kan untuk kita lakukan. Kita menganggap mengasihi Allah tetapi mengabaikan orang lain, tidak mempedulikan orang lain, tidak pernah memperhatikan kesedihan, penderitaan, masalah orang lain. Padahal kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Kadangkala kita juga belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Selalu saya ingatkan, selalu saya ungkapkan. Kadangkala 24 jam kurang bagi kita, sehingga lalu kita mencari-cari waktu untuk kepentingan hidup kita. Tidak lagi memikirkan kehidupan kita sendiri, kesehatan kita sendiri, sirah tinggo sikil, sikil tinggo sirah. Waktu kita habis mungkin untuk ngurusi orang lain, padahal diri sendiri belum bisa. Itu artinya sebenarnya kita berbohong. Sebelum kita bisa memperhatikan hidup kita sendiri, jangan anggap kita bisa memperhatikan orang lain. Terus pundi kabaripun saya sehat, sampun kontrol, ngawai dhewe ra tau kontrol. Iya kan? Ketika nengok orang sakit, ayo semangat. Panjenengan mesti kuat, ngawai dhewe ora semangat ora kuat. Obatnya pun diunjuk. Awake dhewe ra tau ngombe obat yen lara. Kalau belum dicencang sama infus, kita belum berhenti untuk beraktivitas. Perlu kita ingat itu. Mudah untuk kita ucapkan. Tetapi percayalah bahwa perjalanan kehidupan kita ketika Tuhan yang penuh kasih itu, kasih karunia, Tuhan yang sudah datang ke atas muka bumi menjelma menjadi manusia, lalu merangkum semuanya, menyelesaikan semuanya, bahkan puncaknya di kayu salib. Itu artinya kita harus mengikuti teladannya, harus mengikuti perintahnya. Sulit, iya sulit banget. Tetapi percayalah ketika Tuhan berada di pihak kita,
segala sesuatunya mungkin terjadi dan bisa kita lakukan dengan baik. Sing penting awake dhewe semangat, gelem duwe usaha, ora mung meneng wae, ora mung ngumpat wae gitu kan. Berkeluh kesah, gresulo. Ayo penuhi hidup kita dengan rasa syukur karena kasih karunia Allah itu, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari panjang kita dengan baik. Sehingga saudara, tanggapan kita tentu melalui ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jangan lagi dosa itu berkuasa atas tubuh kita. Ayo kita berperan serta untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita berupaya, kita berusaha baik di hadapan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Selamat menanggapi kasih karunia Allah dan selamat berjuang untuk menuntaskan perintah-perintah Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, dan tentu bukan hanya mengucap syukur. Kami hendak berusaha menanggapi kasih karunia itu dengan menanggalkan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami yang lemah, kami yang rapuh tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa berkarya, ada Tuhan yang senantiasa melawat, ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap perjuangan kami. Oleh sebab itu kami boleh berbangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang maha tinggi tetapi mau merendahkan diri, menjelma menjadi manusia, bahkan sampai di atas kayu salib sebagai puncak keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami menindaklanjuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami dengan baik, dan perjuangan kami juga perjuangan Tuhan. Dan saat ini dengan kerendahan hati memohonkan berkat bagi setiap kami yang merasakan letih, lesu, dan berbeban berat. Kami merasakan tubuh kami semakin rentah. Kami merasakan bahwa tubuh kami seringkali dikuasai oleh sakit penyakit. Iman dan mental kami digerogoti oleh gangguan-gangguan duniawi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menyingkirkan semuanya itu. Tuhan sendiri akan mengalahkan semuanya itu ketika kami memiliki semangat. Ketika Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami boleh berjuang. Oleh sebab itu kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Bapak Sukilam, Ibu X Tianingsih, dan juga Bapak Yatin. Engkau berjuang dalam perjuangan mereka. Tuhan juga akan menuntaskan peperangan mereka melawan sakit penyakit mereka. Dan pada akhirnya Engkau akan memberikan kesembuhan sempurna, memberikan jalan keluar yang terbaik atas apa yang mereka alami saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak pemberian Tuhan dimanapun mereka berada. Saat mereka harus menuntaskan studi mereka, saat mereka harus berjuang mencari tempat pekerjaan, saat mereka berjuang untuk menemukan pasangan hidup, saat mereka berjuang untuk memperoleh buah kasih dari Tuhan melalui hadirnya anak-anak di dalam kehidupan keluarga baru mereka. Demikian pun dengan kami orang tua. Pekerjaan kami, perjuangan kami untuk menuntaskan tugas kewajiban kami sebagai orang tua, Tuhan pun memampukan. Demikian pun dengan kehidupan bergereja kami, Tuhan pasti menolongnya. Perjuangan Gereja Purbalingga, GKJ Purbalingga untuk memiliki 2 orang pendeta, Tuhan juga menjawab seru doa permohonan kami. Bahkan kalau tahun ini kami harus menyelenggarakan perayaan Natal Pasamuan, Engkau pun akan memenuhinya. Di tahun depan ya Tuhan,
Kami harus juga menyelenggarakan 160 tahun GKJ Purbalingga. Penginjilan yang kau tabur di bumi Purbalingga sudah masuk ke 160. Itu artinya kami harus bersyukur untuk semuanya itu. Demikian pun dengan peremtoar tentu saja, 2 calon pendeta kami. Tuhan memenuhkan dalam segala hal termasuk biaya-biaya yang kami perlukan. Kami tidak akan mewah-mewah, kami tidak akan glamor, kami tidak akan memboroskan semua harta benda milik kami, tetapi kami hendak bersyukur melalui setiap peristiwa yang terjadi. Bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan kami percaya pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan kebebasan dari setiap belenggu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menggerogoti kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan akan melembutkan mereka, Tuhan akan memberikan pengertian kepada mereka bahwa kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang beraneka, bangsa yang tidak selayaknya untuk dijajah kembali setelah 80 tahun merdeka. Terima kasih Tuhan. Dan di tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Biarlah Tuhan iring langkah perjalanan kehidupan kami ke depan, bahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam rengkuhan kasih karunia Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa permohonan ucapan syukur kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini, teruslah berjuang, teruslah capai kesempurnaan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Di dalam setiap keadaan,
bersamamu.